Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiono dengan NIM 19106050013. Saya dari program studi Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teorema Bayes dalam machine learning. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita simak video selengkapnya. Langsung saja kita mulai teorema Bayes dalam machine learning. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 teman saya. Yang pertama Muhammad Ramadan dengan NIM 19060500001 selaku koordinator yang bertugas mencari referensi sekaligus mencari referensi dan sumber dari materi ini. Berikutnya ada Ahmad Haris Rifani dengan NIM 19060500012 yang bertugas menyusun laporan yang selanjutnya akan dikumpulkan sebagai bukti. Berikutnya ada saya, Yoga Setiono dengan NIM 19060500013 yang bertugas pembuatan video sekaligus editor. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk mengenai teorema Bayes dalam machine learning, mari kita pahami dulu apa itu teorema Bayes dan apa itu machine learning. Jadi, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan 2 penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frequentist, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas 2 kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes. Dan salah satu penerapan teorema Bayes adalah untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Oke, lanjut. Setelah mengetahui pengertiannya tadi, mungkin kita masih belum begitu jelas. Selanjutnya kita langsung ke contoh dari teorema Bayes. Ini ada sebuah kasus atau sebuah permasalahan. Jadi misalkan kawan Anda bercerita, dia bercakap-cakap. Jadi kawan Anda ini bercerita kepada Anda bahwa dia itu bercakap-cakap akrab dengan seseorang lain di atas kereta api. Tanpa informasi tambahan, peluang dia bercakap-cakap dengan perempuan adalah 50%. Jadi peluangnya bercakap-cakap dengan perempuan adalah 50%. Sekarang, misalkan kawan Anda menyebut bahwa orang lain di atas kereta api itu berambut panjang. Nah, dari keterangan baru ini tampaknya lebih boleh jadi kawan Anda bercakap-cakap dengan perempuan, karena mayoritas yang berambut panjang itu adalah wanita atau perempuan. Nah, teorema Bayes ini dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa kawan Anda berbicara dengan seorang wanita bila diketahui berapa peluang seorang wanita itu berambut panjang. Oke. Nah, selanjutnya kita misalkan seperti ini untuk mempermudah penghitungan nanti. Yang pertama W adalah kejadian percakapan yang dilakukan oleh W adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita. Jadi W ini percakapan yang dilakukan dengan seorang wanita. Berikutnya adalah L adalah kejadian percakapan yang dilakukan dengan seorang yang berambut panjang. Jadi berambut panjang entah itu wanita, waria, pria, atau yang lainnya. Yang berikutnya adalah M merupakan kejadian percakapan yang dilakukan dengan seorang pria. Oke, baik, kita lanjut seperti ini. Peluang berbicara dengan wanita atau P seperti ini adalah 0,5, karena seperti yang di atas tadi 50% bisa kita jadikan 0,5. Berikutnya 75% wanita berambut panjang, berarti seorang adalah wanita, peluangnya berambut panjang adalah 0,75. Kita lambangkan seperti ini. Dan berikutnya peluang seorang pria berambut panjang adalah 0,3, karena ada juga beberapa pria atau laki-laki di Indonesia yang mempunyai rambut panjang alias gondrong. Adalah 0,3, dilambangkan seperti ini. Dan kita mengasumsikan bahwa seseorang itu adalah pria atau wanita.
atau seperti ini case-nya atau simbolnya. Dengan kata lain, M seperti yang kita jelaskan di atas tadi adalah kejadian komplement dari W. Nah, kita ketahui M nanti 0,5. Dan tujuan kita atau goals kita dalam penghitungan kali ini adalah menghitung peluang seseorang itu adalah wanita bila diketahui dia berambut panjang. Atau dalam notasi yang kita gunakan seperti ini, menggunakan teorema Bayes kita mendapatkan rumus seperti di bawah ini. Case-nya seperti ini. Oke, langsung saja. Setelah itu tinggal kita masukkan angka-angkanya. Seperti di sini ada peluang berbicara dengan wanita 0,5, tinggal kita masukkan saja. Setelah itu, nah di sini kita menggunakan aturan peluang total. Langsung saja masukkan nilai ke dalam rumus di atas, dan kita mendapatkan bahwa peluang seseorang itu wanita bila diketahui dia berambut panjang adalah 0,714. Sebenarnya ini 0,714 sekian. Jadi kita bulatkan 0,714. Angka ini sesuai dengan intuisi awal kita bahwa peluang kawan kita bercakap-cakap dengan wanita itu meningkat. Karena peluang yang pertama tadi ada 50% atau 0,5, dan sekarang menjadi 0,714 atau sekitar 71%. Oke, baik. Berikutnya adalah machine learning. Jadi teknologi machine learning sendiri adalah biasa kita sebut dengan ML, adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar sendiri tanpa arahan dari penggunanya. Jadi machine learning ini bisa belajar sendiri tanpa ada arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu yang lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Machine learning sendiri mulai dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, di antaranya Andrei-Marie Legendre, ada juga Thomas Bayes dan Andrei Markov. Mulai dikemukakan pada tahun 1920-an. Jadi jauh sebelum, sekitar 25 tahun sebelum Indonesia merdeka, orang luar itu udah mengemukakan sebuah teknologi yang bernama machine learning. Meskipun itu entah masih dasar atau masih sangat sederhana, yang jelas sudah sangat berkembang, sudah sangat maju daripada Indonesia. Dan pada tahun itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Oke, untuk penerapannya, salah satu penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue oleh IBM pada sekitar tahun 1906. Jadi machine learning ini teknologi atau mesin yang bisa belajar sendiri dengan menerima data-data dan belajar dari data-data yang telah ada dalam sistem tersebut. Oke, kita telah mengetahui apa itu teorema Bayes dan apa itu machine learning. Selanjutnya kita ke teorema Bayes dalam machine learning. Jadi teorema Bayes adalah alat yang berguna dalam pengaplikasian machine learning. Ia memberikan cara berpikir tentang hubungan data dan model. Jadi teorema Bayes ini memberikan cara berpikir tentang hubungan antara data dan model. Sebuah algoritma atau model machine learning merupakan cara spesifik dalam berpikir tentang hubungan terstruktur dalam data. Dengan ini, sebuah model dapat dipikirkan sebagai sebuah hipotesis tentang hubungan di dalam data, seperti hubungan antara input atau X dan output atau Y. Praktiknya, dalam penerapan machine learning adalah menguji dan menganalisis berbagai hipotesis dari dataset yang telah ada. Oke. Jadi seperti ini contohnya. Teorema Bayes ini menyediakan model kemungkinan untuk mendeskripsikan hubungan antara data D dan sebuah hipotesis. Contohnya seperti ini, dan kita asumsikan seperti ini. Jadi ada probabilitas posterior dari sebuah hipotesis atau hal yang ingin kita hitung, dan probabilitas prior dari hipotesis.
Pada intinya, teorema Bayes menjadi kerangka model hipotesis untuk machine learning. Jadi teorema Bayes ini sebagai kerangka atau rumus untuk menentukan hubungan hipotesis dengan data. Singkatnya, jika kesimpulannya seperti ini: jika probabilitas data atau PD meningkat, maka probabilitas hipotesis dengan data menurun. Sebaliknya, jika probabilitas hipotesis dan probabilitas data dengan hipotesis meningkat, maka probabilitas hipotesis dengan data meningkat juga. Oke. Baik, seperti itulah kurang lebih teorema Bayes dalam machine learning. Semoga sedikit video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kedua teman saya yaitu Muhammad Ramadan dan Ahmad Haris Evani sangat berharap kritik dan saran dari para penonton sekalian untuk berkembangnya kami ke depannya. Sekaligus kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang kesalahan disengaja maupun tidak sengaja. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.